rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Masih dalam biografi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, waliyal khilafata 10 sinin wa 6 ashhurin wa nisfa syahr. Beliau radhiyallahu anhu menjadi khalifah atas penunjukan langsung dari khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya, dan ini sebagaimana yang jelas dalam sirah, ya, masyhur dalam sirah, bahwa sebab beliau menjadi khalifah adalah penunjukan langsung. Dan ini adalah salah satu dari dua cara memilih pemimpin dalam Islam. Cara yang pertama sudah berlalu, yakni kesepakatan kaum muslimin, seperti pada kasus terangkatnya Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah. Ini berdasarkan kesepakatan semua sahabat. Kemudian cara yang kedua adalah khalifah sebelumnya, pemimpin sebelumnya menunjuk pemerintah yang akan memimpin setelahnya. Demikian pula penunjukan gubernur, wakil dari khalifah berupa gubernur. Ini juga sama jenisnya, yaitu penunjukan dari khalifah. Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah atas penunjukan dari Umar bin Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun 6,5 bulan. 10 tahun 6,5 bulan. Beliau radhiyallahu anhu terbunuh di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah pada usia 63 tahun, seperti umurnya Rasulullah SAW ketika beliau meninggal. Wa fi sinnihi ikhtilaf, dan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai berapa umur beliau ketika terbunuh. Iya. Kisahnya masyhur, ya, disebutkan berkenaan dengan terbunuhnya beliau radhiyallahu an di salat subuh. Di salat subuh dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, seorang budak dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Ya. Dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya, beliau radhiyallahu anhu mengeluarkan semua, tidak membolehkan semua kaum musyrikin ahli kitab ada yang tinggal di Jazirah Arab. Di daerah Al-Jazirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkan kaum musyrikin dari Jazirah Arab. Ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sendiri belum bisa kerjakan sepeninggal beliau. Ya. Beliau sudah perintahkan tapi belum sempat beliau kerjakan. Dan 2 tahun di kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar juga terlalu sibuk untuk mengurusi banyaknya orang-orang yang murtad, rong-rongan kepada pemerintah di Madinah ketika itu. 2 tahun beliau juga tidak sempat melakukan ini. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya lupa di tahun keberapa tepatnya, beliau kemudian menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan semua yang bukan beragama Islam untuk keluar dari Jazirah Arab. Tidak boleh ada yang tinggal di Jazirah Arab ketika itu. Maka sebagian sahabat ada yang mengatakan, memberikan uzur, meminta izin kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, jangan semuanya dikeluarkan dari Jazirah Arab. Karena kan kita membutuhkan beberapa tenaga-tenaga ahli yang kebetulan dia bukan orang Islam. Kita butuh tenaga ahli. Misalnya yang pandai pembuat pedang, ya, pandai besi yang bisa membuat pedang, yang di bagian ini, yang mana kebetulan tidak ada orang Islam yang bisa di situ, atau ada tapi belum mencukupi. Maka Umar bin Khattab kemudian mengizinkan sebagian dari orang musyrikin untuk tetap di Jazirah Arab, ya, dengan catatan mereka yang memang dibutuhkan. Salah seorang yang dikecualikan oleh beliau adalah pembunuh beliau ini, Abu Lu'lu' Al-Majusi.
Beliau ini budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah juga diperkenankan untuk tidak mengeluarkan budaknya ini. Abu Lu'lu' yang seorang yang beragama Majusi. Ya. Dia pandai besi orang ini. Dibutuhkan keahliannya oleh kaum muslimin ketika itu di Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dia tetap tinggal di Madinah. Dan Abu Lu'lu' ini kemudian menyiapkan makar rencana bagaimana caranya untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena dendam yang besar tentunya. Dendam yang besar, mengusir ya semua orang dari Jazirah Arab, dikeluarkan semuanya, termasuk Majusi. Dikeluarkan dari Jazirah Arab. Maka dia pun berhasil mendapatkan keinginannya di suatu sholat subuh. Di sholat subuh di tanggal berapa tadi? Di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Dia pun membuat, karena dia pandai besi, dia pandai membuat pedang, dia pun membuat belatih, bukan pedang, yang belatih, yang bermata dua. Jadi belati itu ujungnya ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, seperti itu. Ya, jadi begini dan begini, gitu ya. Itu namanya khinjar. Kemudian dia olesi dengan racun di ujung di ujung pisaunya itu, belatihnya. Iya. Nah, maka sementara Nabi SAW sementara sahabat radhiyallahu anhum ajma'in salat subuh diimami oleh Umar bin Khattab, maka tidak ada yang melihat, ya, tiba-tiba dia menyelinap di antara shaf, ya, kemudian langsung menusuk siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebanyak 3 kali tusukan. 3 kali tusukan. Iya. Dan ini menjadikan beliau sebagai orang pertama dari 10 orang yang dijamin masuk surga, orang pertama yang terbunuh dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Karena Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq orang pertama tapi tidak terbunuh. Beliau meninggal karena sakit. Ya. Umar bin Khattab adalah orang pertama dari 10 orang yang dijamin masuk surga, orang pertama yang terbunuh di antara 10 orang ini, karena beberapa yang lain juga meninggal terbunuh, seperti Thalhah bin Ubaidillah, ya, Az-Zubair ibn al-Awwam, ini juga semua meninggal terbunuh, tapi Umar bin Khattab yang pertama. Nah, di sini disebutkan bahwasanya sifat khinjar, sifat balatihnya Abu Lu'lu' al-Majusi itu memiliki 2 mata pedang. 2 mata pedang. Jelas ya? Dan ini yang benar dalam riwayat-riwayat. Adapun apa yang disebutkan dalam sebagian kisah bahwasanya pedang bermata 2 itu adalah Zulfiqar atau Zulfaqar, pedangnya Rasulullah SAW yang kemudian diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, maka ini termasuk perubahan sejarah yang dimunculkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, oleh orang Syiah Rafidhah. Yang benarnya bahwa pedang Nabi SAW Zulfiqar itu bukan bermata 2, namanya Zulfiqar. Atau Zulfaqar, ada yang mengatakan Fiqar, Al-Faqar. Al-Faqar itu tulang punggung. Al-Faqar itu manusia tulang punggung. Jadi pedangnya itu di bagian tumpulnya ada seperti tulang punggung gitu ya. Ya, tulang belakang. Jadi mungkin ya tahulah ya bentuknya, di bagian tumpul pedang biasanya ada yang bisa dipakai untuk menahan pedang. Jadi pedangnya itu tertahan di situ kalau ditangkis. Itu namanya Zulfaqar atau Zulfiqar. Ya, adapun pedang yang bermata 2 atau tepatnya di sini yang bermata 2 itu bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan juga milik Ali bin Abi Thalib, tapi Abu Lu'lu' al-Majusi ini, ya, seorang yang membunuh Umar bin Khattab, yang tentunya sangat dibanggakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah karena berhasil membunuh Umar bin Khattab. Iya. Ini selesai penjelasan mengenai biografi Umar radhiyallahu anhu. Sedikit berkenaan dengan beliau, tambahan yang disebutkan oleh para ulama
Beliau radhiyallahu taala anhu sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya ya, digelari Al-Faruq karena masuk Islamnya beliau radhiyallahu anhu membedakan antara hak dan yang batil. Demikian pula beliau radhiyallahu anhu disifati sebagai muhaddas, al-muhlam, orang yang dikasih berita oleh Allah, orang yang diceritakan oleh Allah, orang yang diberikan ilham oleh Allah. Dan ilham ini adalah Allah Subhanahu wa taala yakni menanamkan ke dalam hati seorang hamba kebenaran. Kemudian dia mengucapkan kebenaran tersebut dan sesuai dengan yang nyata, sesuai dengan apa yang akan terjadi. Karena itulah Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Muslim, seandainya ada Nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Seandainya ada Nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Karena pada banyak atau pada beberapa momen penting, ucapan Umar bin Khattab bersesuaian dengan wahyu. Sesuai dengan wahyu. Misalnya di antara contoh adalah ketika kaum muslimin berhasil menang di perang Badar, menawan pimpinan kaum musyrikin ketika itu, menawan 70 orang pimpinan kaum musyrikin, sebagian pimpinan dan sebagian lain prajurit kaum musyrikin. Setelah ditangkap 70 orang ini, maka mereka kemudian berbeda pendapat. Ini tawanan, kita mau apakan? Kita mau apakan? Ya. Maka Nabi SAW bertanya kepada dua sahabatnya ini, Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau menurut saya ini tawanan-tawanan kita tukarkan dengan harta atau tukarkan dengan kaum muslimin yang juga ditawan oleh musyrik, bertukar tawanan. Kita tukar tawanannya supaya tidak ada kaum muslimin ditangkap. Kalau mereka mau bebaskan kaum muslimin yang mereka tangkap, kita bebaskan juga jumlah yang sama. Intinya dijadikan tebusan, kata Abu Bakar Siddiq. Sementara Umar mengatakan, kalau menurut saya tidak. Kalau menurut saya Rasulullah, kita bunuh semua tawanan tersebut untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Ya. Karena ini di perang Badar kita sudah tahu ya, pasukannya 1:3. Orang musyrikin 1000, kaum muslimin cuma 313. Itu kan semakin menggentarkan pasukan kaum musyrikin. Kata Umar, kalau menurut saya tidak usah, kita hukum mati semuanya. Maka ketika itu Nabi SAW lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Beliau lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, wallahu a'lam bishawab, apakah sudah dieksekusi rencana Abu Bakar As-Siddiq atau tidak? Cuman setelah itu turun ayat yang menegur Nabi Muhammad SAW dan membenarkan pendapatnya Umar. Ya. Membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab untuk memerintahkan mereka dibunuh. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menegur Aisyah dengan Hafsah ketika mereka berdua namanya biasa kecemburuan ya di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ila kepada mereka, bersumpah tidak akan mendekati semua istrinya selama 1 bulan. Maka datanglah Umar kepada putrinya, kepada Hafsah. Intinya beliau marah-marah. Ya. Kenapa kamu sebut itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kamu tahu dia lebih menyayangi Aisyah dibandingkan kamu. Kalau bukan gara-gara saya, mungkin kamu sudah diceraikan. Ya, kata Umar bin Khattab memarahi putrinya. Ya. Kemudian beliau pun mengucapkan ucapan Umar ini persis seperti Al-Quran. Yani Al-Quran turun dengan lafaz yang sama seperti ucapannya Umar. Asa rabbahu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Ya, siapa tahu nanti Tuhannya Muhammad akan memerintahkan dia mentalak kalian semua, kemudian diganti dengan istri yang lebih baik dibandingkan kalian. Ini ucapannya Umar, dan ayat Al-Quran turun persis dengan kata-kata yang sama yang digunakan oleh Umar bin Khattab. Ini menunjukkan beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Saudah, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di awal fase Madinah,
belum ada itu WC di dalam rumah. Jadi perempuan kalau mau buang air besar harus tunggu malam-malam. Ini perempuan muslimah tentunya. Keluar malam-malam baru keluar ke khala, ke padang pasir, ya, untuk buang air. Suatu ketika istri Nabi SAW Saudah, karena beliau orangnya tinggi, ya, tinggi di atas rata-rata perempuan lah, keluar dari rumah Nabi SAW untuk buang air. Maka tidak sengaja Nabi Umar bin Khattab lewat kemudian melihat. Ya. Kemudian kata dalam keadaan mereka menutup menutup tubuh mereka dengan kain, dengan apa yang ada di rumah mereka untuk menutupi diri mereka. Maka kata Umar bin Khattab, "Qad araftuki ya Saudah." Saya kenal kamu, saya tahu itu kamu wahai Saudah. Maka beliau pun kembali masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ada bagusnya kalau Anda memerintahkan istri-istri Anda itu berhijab." Ini ketika itu belum turun ayatul hijab. Nah, ada bagusnya kalau Anda menurunkan atau Anda menyuruh istri-istri Anda berhijab ya Rasulullah. Maka seketika itu atau tidak lama setelahnya turunlah ayat tentang hijab dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada putrimu dan kepada anak-anak kaum mukminin agar berhijab. Dan juga Abu Umar berkata, "Ya Rasulullah, dulu sebelum turunnya ayat tentang hijab itu, ya, seperti ini mungkin ya. Dulu kalau ada acara sudah ngumpul laki-laki perempuan di situ. Pernah di rumah Nabi SAW ada acara, ya istrinya Nabi SAW misalnya di dapur, ya sahabat laki-laki juga masuk ke dapur untuk ngambil apa gitu. Ya. Tidak ada hijab. Maka Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, bagusnya Anda bikin jangan membiarkan orang itu untuk datang ya, ke rumah Anda dalam keadaan tidak ada hijab seperti itu." Kenapa? Karena yang masuk ke dalam rumah Anda, apalagi ada acara seperti ini, bisa orang baik, bisa orang buruk gitu. Kita nggak tahu, namanya asalnya husnuzon orang. Maka turunlah perintah dalam surah Al-Ahzab, "Wa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau engkau minta kepada istri Nabi SAW sesuatu, maka mintalah kepada mereka dari sebelah hijab. Dan banyak sekali ada masalah-masalah lain di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutarakan pendapat beliau dan tepat sesuai dengan apa yang atau wahyu yang turun setelahnya. Nah, wallahu alam bisawab. Ini selesai biografi sahabat yang kedua. Sekarang sahabat yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, Abu Abdullah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an, kunyah beliau Abu Abdullah. Nama lengkap beliau Utsman ibnu Affan ibni Abil As ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf. Yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf wa huwal Abul Khamis. Nasab beliau ketemu dengan nasabnya Rasulullah SAW pada Abdu Manaf, yaitu bapak yang kelima ke atas, ya, bapak yang kelima. Wa ummuhu Arwa bintu Quraiz ibni Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ibunya Utsman bin Affan bernama Arwa bintu Quraiz dan seterusnya nasabnya bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ini ibunya siapa? Ibunya Utsman bin Affan. Wa ummuha, sementara ibu dari ibunya berarti neneknya Utsman bin Affan. Nenek beliau, yakni ibu dari ibunya adalah Ummu Hakim Al-Bayda bintu Abdul Muttalib. Ummu Hakim Al-Bayda bintu Abdul Muttalib. Ya. Ini nasab beliau. Kata beliau, aslama qadiman. Utsman bin Affan itu masuk Islam dari dulu. Nah, beliau termasuk yang masuk Islam lewat perantaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini amalannya, semua amalan baiknya Utsman bin Affan itu mengalir juga pahalanya kepada Abu Bakar As-Siddiq.
Beliau menjadi sebab masuk Islamnya Utsman bin Affan ini atas dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Wa hajar al-hijratain, beliau juga ikut berhijrah 2 kali. Ya, kita ketahui bahwa hijrah dalam Islam itu, dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Ya, peristiwa hijrah di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. 2 kali, 2 yang pertama ke Habasyah, dan hijrah yang ketiga adalah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah, atau ke Madinah secara umum, apakah yang dari Mekah atau yang dari Habasyah menuju ke Madinah. Jadi hijrah ke Habasyah 2 kali. Kali pertama ketika kaum muslimin mendapatkan tekanan yang berat seperti yang disebutkan dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, ya, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kaum muslimin mendapatkan tekanan yang sangat berat, ya, terutama budak-budak yang masuk Islam dan juga kaum muslimin yang tidak punya keluarga besar di Madinah. Ya, kalau tidak punya keluarga besar di Madinah ya gampang diganggu, tidak ada yang membela. Maka akhirnya mereka minta saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala membukakan jalan kepada mereka, memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Ya, telah berlalu ya, di mana ketika itu Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang bernama siapa kemarin? Ashama. Dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ashama. Dan raja Habasyah ini punya gelar namanya gelarnya Najasyi. Jadi Najasyi ini gelar, bukan nama orang. Sama seperti Kaisar. Kaisar itu bukan nama orang, tapi gelar raja. Nah, raja di Habasyah, Ethiopia sekarang, negara Ethiopia di Afrika. Gelarnya raja di Habasyah ketika itu namanya Najasyi. Itu gelarnya. Dan namanya saya lupa Raja Najasyi keberapa waktu itu. Ya, yang jelas sudah ada kakeknya, bapaknya itu Najasyi keberapa. Saya lupa yang hidup di zaman Nabi SAW ini Najasyi keberapa, tapi yang jelas namanya Ashimah. Ada yang mengatakan Ashama. Iya. Dia seorang Nasrani yang patuh, yang taat, dan masih menjalankan ajaran turun temurun dari Nabi Isa alaihissalam. Walaupun pendeta-pendetanya di zaman itu sudah merubah Taurat atau Injil, tapi beliau punya pengetahuan tentang kitab. Maka datanglah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain hijrah ke sana. Hijrah ke sana. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika itu. Nah, kemudian sampai di sana kita tahu kisahnya, bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan diutus ke sana untuk menyuruh mengekstradisi kaum muslimin yang ada di sana agar dikembalikan ke Mekah, tapi Raja Habasyah ketika itu tetap bersikeras melindungi mereka, sampai kemudian beberapa tahun mereka di sana, sampai tiba-tiba tersebar kabar hoax. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membacakan Quran kepada kaum muslimin di Mekah. Beliau membaca ayat dalam surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana pendapat kalian tentang Al-Lata wal Uzza dan Manat sebagai sembahan yang ketiga? Beliau bacakan ayatnya, mencela 3 sembahan ini. Nah, ada beberapa orang musyrikin yang ikut mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari jauh didengar. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini dengan bacaan yang benar sesuai dengan dalam surah An-Najm, yang sampai ke telinganya orang musyrikin itu lain. Jadi setan mempermainkan pendengaran mereka. Yang sampai ke telinganya orang musyrikin bahwa Nabi Muhammad SAW mengakui ketiga sembahan ini sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Yang sampai ke telinganya. Maka lihatlah bagaimana setan merusak. Karena itulah penting adanya klarifikasi. Penting adanya klarifikasi. Apalagi kalau cuma dibaca
di status, bisa jadi orang salah tulis atau tidak kepikiran makna itu, tidak kepikiran kalau arahnya tulisannya ternyata ke sana, bukan maksudnya ke sana tapi ternyata ke sana, dia tidak paham, apa dia tidak sadar, atau dia cuma mendengar bisik-bisik, mendengarkan ini dan itu dari obrolan orang lain, kemudian saya dengar dia tidak dengar, dia cuma mendengar sedikit suara, ya, bisa jadi dia salah dengar, bisa jadi dia salah hafal, apa salah paham, dia cuma mendengar sebagian dan seterusnya. Ya, setan bisa melakukan itu. Maka setan ini kemudian merubah pendengaran mereka, mendengarkan seakan-akan Nabi mengakui sembahan, tiga sembahan ini. Maka ketika Nabi SAW sujud tilawah di akhir surah An-Najm itu, apa ayatnya itu? Wasjudu lillahi wa'budu, ya, sujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Nabi sujud tilawah, kaum muslimin semua sujud tilawah, orang musyrikin juga sujud, semua orang musyrikin yang hadir di situ ikut sujud semua, sehingga tersebar kabar bahwa semua musyrikin Makkah sudah masuk Islam karena sujud juga bersama sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kabar ini nggak tahu bagaimana ceritanya sampai ke Mekah, sampai ke Habasyah, ya, tersebar bahwa kaum musyrikin Mekah sudah masuk Islam. Padahal ini hoax, tidak benar kabar ini. Sampai ke Mekah, sampai ke Habasyah kabarnya, sahabat yang ada di sana terbagi menjadi dua. Sebagian mengatakan kayaknya kecil kemungkinan mereka masuk Islam, ya, kami tetap mau di sini. Sebagian mengatakan kami percaya kabar ini, kami mau pulang kembali ke Mekah. Nah, termasuk yang pulang adalah Utsman bin Affan beserta keluarganya, pulang kembali ke Mekah. Ya. Ketika mendekati Mekah, dapat kabar bahwa itu hoax, tidak benar, mereka masih menyiksa, masih memberikan kesulitan yang besar kepada kaum muslimin. Akhirnya pasukan atau rombongan sahabat yang pulang ke Mekah terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan saya tidak mau, saya mau kembali lagi ke Habasyah kalau begitu. Nah, termasuk Utsman bin Affan ini, beliau kembali lagi ke Habasyah, makanya dikatakan hijrah 2 kali, karena setelah meninggalkan Habasyah balik lagi ke sana. Ya, ini hijrah 2 kali. Dan sebagian sahabat ada yang tetap melanjutkan ke Mekah, ya, meneruskan kembali ke Mekah. Nah, ini hijrah 2 kali. Kata beliau, wa hajaral hijratain, Utsman bin Affan hijrah 2 kali. Ya, tadi ya. Jadi pertama, setelah itu beliau kembali ke Mekah, setelah itu kembali lagi ke Habasyah. Wa tazawwaja ibnatai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ruqayyah dan yang kedua Ummu Kulsum, yang menjadikan beliau kemudian digelari sebagai Dzunnurain, pemilik 2 cahaya. Ya, pemilik 2 cahaya, dikarenakan dan menunjukkan bagaimana tingginya kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan. Beliau percayakan 2 putri beliau kepada Utsman. Ya, begini bukan orang sembarangan. Yang pertama beliau menikahi Ruqayyah setelah Ruqayyah meninggal di perang Badar, di akhir perang Badar, di Mekah meninggalnya maksudnya, tapi meninggalnya bersamaan dengan perang Badar, di akhir-akhir perang Badar. Nah, yang kedua beliau menikahi, Nabi SAW menikahkan lagi kepada beliau Ummu Kulsum. Kata Nabi SAW, seandainya kami masih punya putri yang lain, kami akan nikahkan lagi kepada Utsman setelah meninggalnya Ummu Kulsum. Ya, menunjukkan tingginya kepercayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Utsman. Dan beliau yang dijadikan wakil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah ketika beliau mau umrah di perjanjian ketika beliau mau umrah di tahun ke-7 Hijriah. Nah, beliau meminta atau mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk datang ke Mekah sendirian, ya, bukan umrah ya, mau haji, mau haji, enggak, umrah sudah betul, ada umrah, ya. Beliau ingin umrah ke Mekah pada tahun ke-7 Hijriah ketika itu, pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, maka beliau memerintahkan mengutus Utsman bin Affan sebagai wakil beliau sendirian datang ke Mekah untuk mendiskusikan ini kepada kaum musyrikin Mekah dan mengatur perjalanan umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Kata beliau, waliyal khilafata 12 sanah illa 10 ayyam.
Beliau menjadi khalifah dengan masa kepemimpinan yang paling lama dari 4 khalifah, yaitu 12 tahun minus 10 hari. 12 tahun kurang 10 hari. Wa qila illa 12. Ada yang mengatakan 12 tahun kurang 12 hari. 12 tahun kurang 12 hari. Wa qutila fi dzilhijjati li 18 khalat minhu ba'dal asr wa huwa yawma idzin sha'im. Beliau terbunuh pada bulan Dzulhijjah sama seperti terbunuhnya Umar bin Khattab pada bulan Dzulhijjah 18 hari terakhir. Jadi 18 hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Berarti kalau bulannya 30 hari berarti tanggal 12 Dzulhijjah. Beliau terbunuh setelah sholat asar dalam keadaan beliau berpuasa. Beliau terbunuh dalam keadaan beliau berpuasa sanata khamsin wa thalathin, tahun 35 Hijriah, wa huwa ibnu sanataini wa thamanin, pada usia 82 tahun. Jadi lebih lama. Ya, 82 tahun. Taib, kisah terbunuhnya Utsman bin Affan ini masyhur ya dalam sejarah, dalam tarikh, bagaimana orang-orang Khawarij kemudian karena ini sudah mulai ya, ketika Umar bin Khattab terbunuh itu pintu gerbang masuknya berbagai macam bentuk kekacauan dan fitnah di tengah kaum muslimin. Karena itulah Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini sahibu sir Rasulullah SAW. Beliau pegang beberapa rahasia penting dari Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah kabarkan kepada siapapun, tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar. Beliau sendiri yang tahu. Salah satu rahasia penting yang diberitahukan kepada Hudzaifah bin Yaman adalah masalah fitnah-fitnah yang akan terjadi. Maka suatu ketika Hudzaifah bin Yaman menyampaikan hadis dari Nabi SAW tentang fitnah yang besar, seperti fitnah seperti ombak, ya, yang menggulung semua yang ada di depannya. Maka Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, saya minta kamu dengan nama Allah. Ya. Apa fitnah itu? Apa fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Kata Hudzaifah bin Yaman, tidak usah khawatir wahai Amirul Mukminin, kamu tidak ada urusan dengan fitnah itu. Yani kamu tidak akan tersentuh fitnah itu. Antara kamu dengan dia, antara kamu dengan fitnah itu, dengan kekacauan itu ada pintu. Ada pintu. Ya. Umar bin Khattab orang yang cerdas. Kata beliau, pintu ini apakah dibuka atau didobrak? Kalau dibuka berarti bisa ditutup. Tapi kalau didobrak rusak, nggak bisa lagi ditutup. Ya. Kata siapa? Hudzaifah, didobrak pintunya, bukan dibuka baik-baik, didobrak. Ya. Maka Umar bin Khattab pun berhenti bertanya. Seingat saya periwayatnya Ibnu Abbas. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah Umar tahu kalau yang dimaksud dengan pintu oleh Hudzaifah adalah Umar bin Khattab? Kata Ibnu Abbas, iya, Umar paham bahwa yang dimaksud dengan pintu itu adalah beliau, sebagaimana dia tahu bahwa besok itu ada siang setelah malam. Ini tahu betul bahwa yang dimaksud dengan pintu adalah beliau. Ketika beliau tahu apakah pintu itu dibuka atau ditutup, kalau dibuka berarti beliau meninggal baik-baik, sakit dan semacamnya. Tapi kalau dobrak menunjukkan beliau meninggal dalam keadaan tidak baik-baik, yakni terbunuh. Dan betul, beliau terbunuh ditikam di salat subuh yang sudah kita sebutkan. Ya, maka dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, dengan terbunuhnya Umar bin Khattab, dimulailah fitnah satu persatu menimpa kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang akan diterangkan nanti di sebab terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.